Bang Ujang, buka ya. Kita jalan. Jadi ada seseorang yang mengundang saya, teman-teman. Jadi keluarganya itu melakukan pesugihan dan pada akhirnya suaminya sendiri yang terkena daripada suatu akibat yang ia lakukan. Jadi istrinya mengundang saya tidak lain atas permintaan suaminya bahwa suaminya ingin bertobat, mengakui suatu kesalahannya dan ingin bertobat serta tidak ingin dilakukannya lagi. Jadi pada saat ini saya ingin mendatangi tempat tersebut. Jadi suaminya pada saat ini itu seperti orang kayak sakaratul maut. Jadi napasnya itu tersendat ya, dan lidahnya pun juga meleleh, teman-teman. Ya. Karena memang istrinya memohon-mohon juga bahwa dia meminta agar saya ini datang. Intinya suaminya mau bertobat saja. Kalau mau bertobat dan ia tidak melakukannya lagi, maka saya akan bantu. Karena manusia pun juga ada kesempatannya dan ada waktunya juga untuk bertobat. Intinya dia sudah mengakui segala kesalahannya dan ingin benar-benar tidak ingin diulanginya lagi. Ya, dari itu untuk teman-teman ikuti perjalanan saya. Pada saat ini saya sedang menuju daripada rumah Ibu Limah serta Bapak Uding. Jadi yang melakukan pesugihannya itu istrinya melakukan pesugihan tanpa diketahui daripada suaminya. Pesugihannya itu dia itu menjual kelamin setiap malam Jumat oleh makhluk-makhluk yang disekutukannya. Artinya makhluk jin yang dijadikan suatu pesugihannya dia. Jadi setiap malam Jumat dia itu menjual kelaminnya. Istrinya itu ya mungkin bisa melakukan perkara nikah, ya bersetubuh mungkin dengan jin. Nah, tujuannya itu mereka itu untuk kaya, untuk kekayaan, dan pada akhirnya suaminya yang tidak mengetahui bahwa istrinya melakukan pesugihan seperti itu, suaminya yang terkena daripada efek istrinya melakukan pesugihan itu. Memang istrinya ini mengatakan kepada saya bahwa suaminya itu memang bekerjanya hanya ke sawah, ke kebun, dan suaminya pun juga termasuk orang yang sabar, sering memberi nasihat kepada istrinya, sudah terima saja apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Artinya suaminya ini bagus, cuman istrinya yang ambisi untuk menjadi kekayaan, untuk meraup daripada perubahan perekonomian dengan cara jalan pintas, seperti itu ya. Jadi datangnya saya ini karena memang istrinya memohon-mohon juga, meminta ampun, meminta pertolongan bahwa dia benar-benar ingin bertobat. Kasihan karena melihat suaminya seperti itu. Ya, ini dalam perjalanan teman-teman nih. Jadi untuk kalian terus ikuti perjalanan saya. Yang belum di-subscribe silakan di-subscribe. Share sebanyak-banyaknya video ini. Pembelajaran di dalam video ini adalah jauhkan dunia perdukunan santet.
jauhkan dunia pesugihan. Karena sampai kapanpun nggak akan berkah di dalam kehidupan kita melakukan pesugihan. Perbanyak saja membaca istighfar, minta ampun sama Gusti Allah. Insya Allah, niscaya Allah akan bukakan segala jalan rezeki untuk diri kita. Dan Allah permudahkan segala jalan kehidupan kita. Artinya, perbanyaklah kita minta ampun dengan cara membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kita sedang melakukan aktivitas, bekerja, baca di dalam hati istighfar sebanyak-banyaknya, minta ampunan sama Gusti Allah. Karena pada hakikatnya manusia tempatnya suatu kesalahan. Setiap detik pun kita tidak mengetahui kesalahan apa yang kita lakukan kepada Allah. Dari itu, perbanyaklah, mari sama-sama kita meminta ampunan kepada Gusti Allah. Ya, seperti itu teman-teman. Semoga ada unsur kemanfaatan di dalam video ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dagang. Yang ini nih. Belok. Iya belok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei, kamu sedang apa ini? Kamu saya tanya, kamu sedang apa ini di sini? Kamu mau arek naon ka dieu? Ya urusan orang ya mah. Mana udah ikut Urusan apa kamu di sini? Kamu sedang melakukan apa di sini saya tanya? Saya sedang melakukan meminta kepada Pak Dukun ini untuk menjadi kaya saya. Kamu jangan ikut campur. Enggak bisa begitu Bapak. Ini banyak yang melaporkan kepada saya bahwa di rumah Bapak ini sering melakukan suatu tindakan yang sesat di sini. Betul. Itu menurut Anda. Ini sekarang saya tanya sama Bapak, kamu sedang melakukan apa? Ini ritual. Ritual ini siapa? Ini anak saya. Anak. Ini anak Bapak. Ini siapa? Ini dukun saya. Dukun. Iya. Nah, Bapak minta bantuan apa sama dukun ini? Mau minta kaya. Minta kaya. Pesugihan apa dia? Pesugihannya katanya menurut Pak Dukun ini Jina. Bukan. Apa? Pesugihan apa? Pesugihan berhubungan? Iya. Dengan siapa? Iya. Dengan jin. Katanya begitu. Bapak ini orang tuanya dia. Iya. Maaf Pak, astagfirullahaladzim Pak. Maaf sekali lagi Pak ya. Iya. Bapak lebih baik udah suruh usir Usir Bisa. dukun ini. Nggak bisa. Ini karena kemauan saya, kemauan Kalau begini caranya jangan salahkan saya Pak ya. Allah. Sedang apa sampean itu? Apa kamu ganggu ritual saya? Allah. Kamu sedang ritual apa saya tanya? Saya sedang memberikan dia seorang jin untuk melakukan perzinahan. Jin. Ya. Jadi dia ini sedang melakukan berhubungan sama jin. Betul. Allahu Akbar walillahil hamd. Kamu jangan ganggu ritual saya di sini. Ya bagaimanapun saya akan ganggu ritual ini. Karena banyak warga yang melaporkan di sini. Kasihan ini orang kamu sesatkan. Mereka ini nggak salah. Mereka ini nggak paham. Mereka ini terlilit dengan suatu perekonomian. Tapi kamu malah memanfaatkan mereka. Itu tugas saya untuk menyesatkan mereka. Kamu malah menyesatkan mereka di sini. Astagfirullahaladzim. Mereka ingin kaya. Sudah berapa tahun kamu jadi dukun? Sudah lama saya jadi dukun. Sudah lama? Ya. Berarti kamu datang ke sini atas permintaan dia. Betul sekali. Bapak ini. Ya. Untuk melakukan pesugihan ini. Betul. Dia sedang apa ini? Senyum-senyum dia. Cium-cium. Dia sedang cium siapa? Jin. Oh, jin. Sudah, kamu mau berhenti atau tidak di sini? Akan saya berhenti di sini. Saya akan habisi kamu sudah mengganggu ritual saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itfa'in bila inda'in fahayyin rabbana bisalam. Bismillahi kul hudarga. Juga ilmu.
Pautai agak sini pautainya. Nah, kamu sudah menyesatkan banyak orang di sini. Orang yang nggak bersalah kamu sesatkan. Tujuan kamu hanya untuk mencari tumbal, untuk menyempurnakan keilmuan kamu di sini. Isi kamu semua. Allah. Salahkan saya ini, ya. Jantung kamu saya pencet. Allah. Baju kamu. Ya kan tidak menyerah. Hei, asal kamu tahu dukun ya, ini di depan rumah bapak ini, itu banyak warga yang sedang berkumpul. Jangan sampai kamu ini nanti dihakimi oleh warga. Tidak menyerah. Sanggup kamu. Sudah berapa orang di sini yang kamu sesatkan? Banyak sekali. Sudah banyak. Ya. Kaya mereka semua. Kaya dari mana? Pesugihan itu dengan dia. Pesugihan apa kamu? Jangan membohongi kamu itu. Ya. Hah? Tidak ada orang yang melakukan pesugihan kaya. Sekalipun dia kaya itu tidak lama dia menikmati itu. Jangan ikut campur urusan saya itu. Warga sudah banyak melaporkan di sini. Setiap malam tercium bau-bau menyan. Bau-bau yang tak harum di sini. Campur kamu. Urusan saya bukan urusan. Warga di sini peduli sama keluarga di sini. Sama warga bapak ini, keluarganya. Karena sebab kamu hadir di kampung ini, kamu menyesatkan banyak orang di sini. Tugas saya untuk menyesatkan mereka. Dia dengan jin siapa dia ini? Bersetubuh dengan jin kelompokannya Nyi Blorong. Ya, betul. Kamu mau bertobat atau tidak? Tidak. Kamu mau berhenti atau tidak? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Kita bakar dia sebakar-bakarnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Cepat Allah. Allah. Ya qawi ya matin ikfis razak. Ya qawi. Ya qawi. Ya qawi. Ya qahar. Ya qahar. Allah. Astagfirullahaladzim. Biarin, sorot ya. Tewas biarin tubuhnya. Saya nggak pernah peduli. Ya, karena mereka di sini sudah menyesatkan orang, menjerumuskan orang, mempalingkan orang dari untuk sujud kepada Allah. Autai sini. Ini ada makhluknya ini. Nih, ini makhluk ini, sosoknya besar ini. Ini pasukannya si Blorong ini. Dia sedang bersetubuh ini. Sengaja ini makhluknya saya ikat, saya rantai supaya dia ini nggak bisa kabur. Ya, saya akan asupkan ya, saya akan asupkan ini. Kautai. Berarti kamu sedang setubuh. Iya. Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam. Salamun ala rabbil rahim wa antazu yawma ayyuhal mujrim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma inni as'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillah. Kaf ha ya ain sad alif lam mim. Allah. Ini makhluk sengaja saya masukkan ini, pasukannya si Blorong ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Saya sadarkan si ibu ini. Ya. Dia masih terbawa halusinasi dia di sini. Allah.
Astagfirullahaladzim. Duduk, Bu. Duduk, Bu. Duduk. Saya bangunkan ini. Bapaknya ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini kamu, Pak. Sini kamu duduk. Tuh dukun kamu tuh. Iya. Hah? Minta maaf saya Pak, saya memang sudah sesat. Terima kasih Bapak telah menyadarkan kami. Coba Bapak jelaskan dulu. Bapak punya nama siapa? Nama saya sih dari Gun Pak. Bapak dari Gun. Iya. Ya, Bapak dari. Jadi begini. Bapak kenapa bisa melakukan seperti ini? Dan Bapak ketemu sama dukun ini di mana? Ketemunya saya di suatu tempat hutan. Di hutan. Bapak sedang nyari apa di hutan? Saya sedang mencari dukun untuk meminta kekayaan. Terus ketemu sama dukun ini. Iya. Karena saya hidup. Dukun ini siapa tadi namanya? Sewu. Sewu. Dukun Sewu. Kata Dukun Sewu. Dia ini punya ajian segorop itu juga dia ini. Coba Bapak jelaskan. Ketika Bapak ketemu sama dukun ini, apa yang dia tawarkan sama Bapak? Ya begitu dia menawarkan meminta pada anak kami untuk digauli sama dia yang punya jin. Digauli yang punya jin. Iya. Bapak nggak tahu jin itu bersumber dari mana? Nggak tahu. Jin itu bersumber dari pasukannya Blorong, Pak. Iya. Ya, yang pada akhirnya nanti malah anak Bapak yang menjadi tumbal. Ya. Nah, terus jin itu sedang bergaul tadi di sini. Iya. Dia sedang menyetubuhi anak Bapak. Iya. Bapak sendiri yang menyaksikan anak Bapak bersetubuh dengan jin. Iya. Apakah Bapak nggak punya hati nurani, Pak, Aduh. seperti itu? Saya sebenarnya punya perasaan yang bagaimana tapi Kasihan. iya. Cuman Karena ekonomi. oh begitu, karena Bapak ingin hidup yang lebih baik lagi. Iya, banyak uang. Jadi gini, Pak. Ya. Janganlah karena faktor daripada suatu kekurangan kita sampai menjual keimanan kita kepada makhluk-makhluk yang mudorot. Jangan, Pak. Iya. Kuatkan keimanan kita. Siapa lagi yang punya suatu kekayaan di muka bumi ini kalau bukan Gusti Allah? Betul. Minta sama Gusti Allah dan tanamkan keyakinan yang kuat di dalam kolbu kita, Pak, bahwa Dia akan merubah segala kehidupan kita. Namun kita harus tetap ikhtiar menjemput rezekinya Allah. Apapun yang kita lakukan, jalankan dengan keikhlasan dan ketulusan. Apabila suatu pekerjaan kita jalankan dengan keikhlasan dan ketulusan, itu semua akan membawa berkah di dalam kehidupan kita, Pak. Jangan seperti ini, Bapak, hidup menduakan Allah. Kasihan loh anak Bapak ini. Tadi saya lihat belum sama sekali digauli, baru hanya di semacam kayak dicium-cium seperti itu. Mbak, punya nama siapa, Mbak? Saya Siti. Siti. Kamu tahu kalau bapak kamu ini ibaratnya menjual kamu lah kepada jin. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Oh, jangan-jangan dukun ini memberi air untuk diminumkan dia. Ketika diminumkan, dia ini seperti tersirap, Iya. seperti tergendam. Iya. Jadi akal dan pikirannya ini dipengaruhi oleh dukun itu melalui air itu. Allahu Akbar, kasihan, Pak. Jangan. Anak itu amanah. Baiknya anak, baiknya orang tua. Jeleknya anak, jeleknya orang tua. Begitupun sama kebalikannya, Pak. Baiknya orang tua, ya toh sama baiknya anak. Buruknya orang tua, ya toh sama buruknya anak dalam segi hal mendidik. Mendidik suatu keimanan. Dari itu pesan saya di sini untuk teman-teman yang menonton. Jadikan ini suatu video pembelajaran agar senantiasa kita jangan gadaikan keimanan kita kepada suatu perkara pesugihan. Karena faktor daripada suatu kekurangan di dalam kehidupan kita. Jangan. Banyak pekerjaan di luar sana. Kita pun jual air pun itu laku di luar sana. Asalkan kita tulus dan sungguh-sungguh menjalankan apa yang telah Allah berikan jalan di dalam suatu ikhtiar. Lakukan ikhtiar itu dengan penuh keyakinan bahwa ini semua akan Allah mudahkan
dan akan Allah rubah di dalam suatu perekonomian kita. Asalkan kita keluar, jemput rezekinya Allah dengan syukur dan dengan ikhlas. Apabila suatu pekerjaan kita jalani dengan ikhlas, ini akan ringan semua badan kita. Hati kita pun akan ringan. Karena dilandasi dengan suatu keikhlasan. Ya, ini pembelajaran. Jauhkan dunia pesugihan, jauhkan dunia perdukunan santet. Sampai kapanpun, kalau kita mendatangi tempat perdukunan santet, nggak akan berkah hidup kita. Karena kita sama saja meminta bantuan selain hanya kepada Allah. Ya, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, cukup kita berharap hanya kepada Allah. Dan tanamkan prasangka baik kepada Allah. Jangan pernah prasangka buruk kepada Allah. Karena Allah ini sesuai prasangka hambanya. Kalau hambanya ini prasangkanya, rezeki saya akan lancar, rezeki saya akan banyak, Allah akan mudahkan rezeki saya, Allah akan mudahkan kehidupan saya, Allah akan mudahkan itu semua. Tapi kalau prasangka kita susah, prasangka kita sedih, prasangka kita kekurangan uang, maka kekurangan uang. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Dari itu kuatkan keimanan kita kepada Allah. Tanamkan prasangka baik kepada Allah. Ya, ini pembelajaran. Jauhkan dunia pesugihan. Sampai kapanpun kalau kita mendatangi tempat pesugihan, akan merugikan keluarga kita dan pada akhirnya akan menjadi tumbal. Ya, untuk teman-teman, mari sama-sama kita perbaiki ibadah kita. Apabila kita perbaiki ibadah dan penghambaan kita kepada Allah, niscaya Allah akan perbaiki segala kehidupan kita. Ya, semoga di dalam video ini mengandung suatu unsur kebaikannya. Ambil hikmahnya di dalam video ini. Ambil baiknya di dalam video ini. Buang buruknya di dalam video ini. Apabila video ini tidak mengandung suatu unsur kebaikannya, jadikan video ini sebagai hiburan semata. Karena memang pada dasarnya saya membuat video ini hanya untuk hiburan semata. Semoga ada unsur pembelajaran di dalam video ini, agar senantiasa kita menjauhkan dunia pesugihan dan dunia perdukunan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.